Shalom, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari pertama di minggu ini. Dan sekaligus hari terakhir kita di bulan Juli, tepatnya Senin 31 Juli tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kegiatan kita, mari kita sama-sama landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 13 hari bersama kitab Ibrani. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Judul renungan kita hari ini, berfokuslah pada Tuhan Yesus. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Tahukah saudara bahwa dasar pemikiran surat Ibrani adalah wahyu Allah dinyatakan dalam Kristus, dan melalui anak tunggalnya saja manusia memperoleh pengampunan dan keselamatan dari Allah. Tetapi orang-orang Yahudi menolak konsep seperti itu. Bagi bangsa Yahudi, Musa menduduki tempat yang sangat tinggi. Musa adalah orang yang diajak bercakap-cakap dengan Allah berhadapan muka dengan muka, sama seperti seseorang yang sedang bercakap-cakap dengan teman akrabnya. Musa adalah penerima langsung 10 perintah Tuhan. Untuk alasan itulah penulis Ibrani berniat menyatakan kebenaran ini kepada orang-orang Yahudi, bahwa status Yesus di hadapan Allah jauh lebih tinggi daripada Musa yang diagungkan oleh mereka. Penulis surat Ibrani mengajak para pembacanya fokus pada pribadi Yesus. Setidaknya ada dua hal yang tampak jelas dari figur Yesus. Yang pertama adalah Yesus adalah duta besar tertinggi dari Allah. Yang kedua, Yesus adalah imam besar agung yang sangat sempurna. Status imam merupakan perantara antara manusia dan Allah. Ia harus mengenal baik manusia maupun Allah. Ia harus dapat berbicara kepada manusia dan juga kepada Allah. Singkatnya, Musa hanyalah abdi Allah, sedangkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Disinilah letak kerahasiaan dan keunggulan Yesus atas Musa yang tidak diketahui oleh bangsa Yahudi sampai saat ini. Sidang jemaat Tuhan, dari pembacaan kita hari ini, kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat jelas bahwa Yesus adalah imam agung yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh dunia untuk memberikan pengantara antara kita dengan Allah yang kudus. Seberapa dalam percaya kita kepada Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Jangan pernah meragukannya. Segala sesuatu diciptakan di dalamnya, sebab dia adalah firman itu sendiri. Dia penguasa atas langit dan bumi. Dia pula yang sanggup menyelamatkan kita dari lumpur dan perbudakan dosa. Karena itu, berfokuslah pada Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus sajalah yang sanggup menebus, menyelamatkan kita dari segala perbudakan dosa. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus adalah keselamatan yang kekal adanya. Yang perlu harus kita tegaskan dalam diri kita senantiasa adalah tidak ada satupun yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa kecuali Tuhan Yesus. Pegang teguh itu, sehingga dengan demikian apapun yang terjadi, apapun yang bergejolak di dalam dirimu yang dibuat oleh dunia ini, engkau tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya jaminan atas hidupmu. Ini pula yang harus saudara sadari. Surga saja diberikan untuk kita. Surga saja dipikirkan Allah untuk kita. Apatah lagi hanya soal dunia yang sifatnya sangat sementara. Yakinlah, Yesus sanggup memberikan yang terbaik atas hidup kita selama kita ada di muka bumi ini. Hanya saja serahkanlah dirimu kepadanya dan tetaplah berfokus pada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan dan menyemangati kita kembali bahwa tidak ada satupun yang sanggup menyelamatkan kita dari dunia dan dosa kecuali Yesus saja. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah dan pemagaran Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu.
Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik dengarkanlah. Dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.